Shalom saudara sekalian, kembali kita ada di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita sampai pada pertanyaan ini, Om Eras atau Pak Eras, saya mau bertanya mengenai pembahasan Bapak mengenai Yesus telah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya masih belum mengerti dengan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Galatia 3 ayat 13 yang mengatakan seperti ini. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Maksud dari kalimat terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib itu bagaimana, Pak? Kalimat di atas ini yang masih membingungkan bagi saya. Makasih, Pak. Saudara, setiap dosa atau kesalahan itu pasti mendapat balasan yang setimpal. Dosa mendatangkan hukuman. Nah, kata kutuk, kaherim, dalam bahasa Ibrani atau anatema dalam bahasa Yunani, itu artinya hukuman, punishment, hukuman. Semua manusia harus dihukum karena dosa pelanggaran yang dilakukan. Bagi orang Yahudi, pelanggaran terhadap hukum Taurat. Dan ternyata tidak ada seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Jadi semuanya terkutuk. Semua harus dihukum. Yesus datang ke dunia memikul hukuman kita. Dosa dilakukan dalam daging, maka harus ditimpakan dalam daging, bukan pada binatang. Binatang sebagai korban yang dilakukan oleh bangsa Israel di Perjanjian Lama itu hanya simbol atau lambang atau sebuah tindakan profetik dari apa yang nanti akan dikerjakan oleh Yesus di kayu salib. Dengan Yesus mati di kayu salib, maka dia memikul kutuk itu. Dia memikul hukuman itu. Di dalam Taurat tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus yang tidak berdosa dijadikan berdosa dengan mati di kayu salib. Berarti dia yang memikul kutuk hukuman bagi kita. Sehingga kita dibebaskan dari kutuk itu. Itu maksudnya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ini terdapat di dalam Taurat. Ya. Jadi Yesus menjadi kutuk karena kita. Dia memikul kutuk karena kita. Memikul dosa karena kita. Walaupun dia tidak berdosa. Mengapa harus Yesus yang memikul? Sebab yang memikul dosa haruslah oknum atau pribadi yang tidak memiliki dosa. Padahal semua manusia telah berdosa. Tidak ada orang yang bisa memikul dosa orang lain. Dirinya sendiri juga berdosa. Yesus dijadikan berdosa walaupun dia tidak berdosa. Supaya dia bisa memikul dosa-dosa kita. Ya. Ini penanya mungkin tidak tahu bahwa ada pernyataan di dalam Taurat, dalam Perjanjian Lama bahwa orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Yesus tergantung, dia terkutuk padahal dia tidak bersalah. Dia dijadikan kutuk, dia memikul dosa kita, memikul kutuk kita, supaya kita dibebaskan dari kutuk itu. Puji Tuhan.
Shalom Pak Eras, saya mau tanya tentang suami saya yang sudah meninggal di umur 68 tahun karena sakit. Sejak dia kecil dididik orang tuanya sehingga tidak kenal Tuhan Yesus. Tetapi hidup dia sangat terpuji terhadap hidup. Ya. Ia sangat terpuji. Dia tidak hidup semau-maunya, melanggar moral, tidak. Hidupnya bersih dengan nurani baik. 10 tahun sebelum meninggal dia sakit Alzheimer 0. Selama dia sakit sempat kita ajak ke ibadah, tetapi cuma nurut aja ikut karena sakitnya. Yang saya ingin tahu bagaimana Pak dengan kondisi seperti dia. Apakah Tuhan berkenan? Bagaimana dengan rohnya? Apakah Tuhan akan mengampuni? Tolong Pak dijelaskan. Thanks dari Bu Ratna Semarang. Ya, lama-lama memorinya. Ya, ini Bu Ratna ya. Ada kelompok orang yang dipilih Tuhan untuk mengenal Injil. Ada orang yang mendengar Injil secara salah. Ada orang yang tidak mendengar Injil sama sekali. Nah, dua kelompok ini bukan umat pilihan. Kalau disebut umat pilihan bukan berarti pasti masuk surga ya saudara. Tentu respon dari kelompok ini atau orang-orang yang memang dipilih ini apakah benar? Kalau tidak benar, tidak merespon dengan baik, ya tidak beriman, ya akhirnya disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Respon itu bukan jasa. Sebab keselamatan oleh iman. Iman itu responnya. Dan iman itu tindakan. Ya. Nah, ini Ibu Ratna bicara dari ini. Dua ini. Orang yang salah mendengar Injil. Ada banyak orang di sekitar kita yang salah mendengar Injil. Kita tidak bisa memaksa mereka menjadi seperti kita. Tetapi kita harus menjadi kesaksian untuk mereka. Menjadi kesaksian untuk mereka. Apakah mereka nanti percaya atau tidak tergantung respon masing-masing. Nah, tapi ingat sekali lagi, percaya itu berarti hidup di dalam penurutan. Kalau tidak berarti tidak percaya. Suami Ibu Ratna ini saya tidak katakan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi juga tidak menolak. Yesus berkata, yang tidak melawan kamu di pihak kamu. Nah, bagaimana nasib orang ini? Tuhan akan menghakimi orang ini menurut perbuatannya. Loh Pak, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Yesus mati untuk semua orang. Apakah orang itu mendengar Injil, salah mendengar Injil, atau tidak mendengar Injil. Yesus mati untuk semua orang. Ya. Jadi Yesus mati untuk semua orang. Berarti semua dosa dipikul di kayu salib. Tetapi bukan berarti lalu semua pasti masuk surga. Itu universalisme. Saya tidak sepaham dengan hal itu. Untuk orang percaya, maksud saya untuk umat pilihan, must be like Jesus, must be perfect. As just our Father in heaven is perfect. Harus sempurna seperti Bapa. Untuk kelompok yang salah mendengar Injil atau tidak mendengar Injil, dihakimi menurut perbuatan. Nah, soal keselamatan ini saya akan membahas secara mendalam ya. Di Ekumene Bible Course. Tapi sayang sekali saudara, kuotanya sudah habis ya. Baru dibuka 1 minggu sudah 500, dibuka lagi belum 3 hari sudah hampir 1000, jadi sudah tidak ada kuota. Lain waktu mungkin gelombang yang lain saya akan mengadakan. Saya menjelaskan mengenai hal keselamatan di luar Kristen. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi jangan
memahami salah yang saya kemukakan. Jadi kalau pernah ada viral mengatakan saya mengajarkan ada keselamatan di luar Kristus, itu salah. Saya mengajarkan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Kalau orang berkata, Pendeta Erastus mengajarkan keselamatan ganda. Saya tidak pernah mengajarkan keselamatan ganda. Keselamatan itu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula. Itu baru namanya keselamatan. Adapun orang-orang yang diperkenankan masuk dunia yang akan datang, itu tidak bisa dikatakan keselamatan seperti keselamatan orang percaya. Jadi Bu Ratna, kita kembalikan kepada Allah, ya, kepada Tuhan Yesus Kristus hal ini. Tetapi saya tidak memastikan Bapak suami ibu masuk surga atau masuk neraka. Ya. Tetapi kalau ia berbuat baik, berlaku firman, ketika aku lapar kau beri aku makan, ketika aku haus kau beri aku minum. Itu kemungkinan masuk dunia yang akan datang. Tapi tidak dimuliakan bersama Yesus, tidak masuk anggota keluarga kerajaan surga, tidak memerintah bersama-sama dengan Yesus. Seperti Lazarus bisa ada di pangkuan Abraham bukan karena iman kepada Yesus. Itu kasus khusus lagi, saudara. Ya, oke. Pak Eras, apakah nubuatan bisa terjadi? Artinya saat dinubuatkan ada satu orang yang akan mengkhianati. Tapi karena Yudas berjuang sehingga dia tidak jadi pengkhianat. Kalau seandainya Yudas berjuang maksudnya. Saudara harus bisa membedakan antara nubuatan dan penetapan. Yudas tidak ditetapkan secara individu. Memang ada penetapan 1 dari 12 murid Yesus akan memberontak, akan berkhianat maksudnya. Seluruh kehidupan Yesus harus dinubuatkan supaya dapat membuktikan atau memverifikasi bahwa dia benar-benar utusan Allah. Ya. Kalau tidak ada verifikasi atau pembuktian, semua orang bisa mengaku utusan Allah. Di antara nubuatan-nubuatan tersebut, ya seperti dia lahir di Bethlehem dinubuatkan, dia masuk kota Yerusalem mengendarai keledai dinubuatkan, banyak nubuat-nubuat. Kematian, sengsara, kebangkitannya dinubuatkan. Termasuk satu di antaranya, bahwa salah satu dari muridnya akan berkhianat kepadanya. Itu nubuatan. Yesus berkata bahwa aku memilih kamu yang 12 ini, tapi satu di antara kamu iblis. Itu tidak harus Yudas. Tidak harus Yudas. Malah kita melihat Petrus berpotensi jadi iblis. Ketika Petrus menghalangi Yesus ke Yerusalem, Yesus berkata kepada Petrus, "Enyah iblis." Ya kan? Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Tetapi ternyata memang dalam perjalanan pelayanan Yesus, Yudas yang suka mencuri uang perbendaharaan, dialah yang menjual Yesus. Dia yang berkhianat. Pada hari-hari terakhir sebelum Yesus disalib, ya, sebelum hari-hari terakhir Yesus disalib, ia berkata, "Petrus, kamu siap ya ditampi? Iblis mau menampi kamu, tapi saya berdoa supaya kamu tidak jatuh. Kalau kamu sudah kuat, engkau kuatkan saudara-saudaramu." Rupanya iblis tidak puas mengambil Yudas, dia mau mengambil Petrus juga. Mengapa Yesus tidak berdoa untuk Yudas? Mengapa berdoa untuk Petrus? Karena pada akhirnya Yesus tahu bahwa Yudas yang berkhianat. Yang karenanya dia berkata, "Lakukan apa yang kamu mau lakukan." Ya, oke, saudara. Jadi Yudas bukan tidak berusaha,
Yudas tidak punya usaha. Hatinya memang terikat dengan uang, saudaraku. Tapi itu bukan karena Yudas ditetapkan masuk neraka. Yudas ditetapkan berkhianat kepada Yesus. Pikiran itu pendek, ya. Ia tidak menggali Alkitab secara mendalam. Nah, sekarang saudara tahu hal ini. Sebenarnya pembahasan ini ada dalam satu tulisan saya di buku. Karena memang tidak bisa dibahas seringkas ini. Saya bicara mengenai bagaimana Allah mengeraskan hati. Allah bukan seperti pribadi yang sakit jiwa, yang mengeraskan seseorang, mengeraskan hati seseorang, yang lain tidak. Allah punya tatanan mengapa bertindak demikian. Sebab kalau Allah berbuat itu, ya Yudas tidak perlu bertanggung jawab nanti. Ya Yudas seperti itu karena Allah menentukan. Ini neraka bukan soal 1-2 tahun. Ini bisa selamanya. Allah tidak akan bertindak demikian karena Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau ada orang binasa, tentu bukan karena Allah. Oke? Puji Tuhan. Seperti yang Pak Eras ketahui, baru-baru ini ada hamba Tuhan senior yang terdengar dan terkesan menyerang hamba Tuhan yang ternama di Indonesia. Menurut Bapak, apakah bisa dinilai bahwa beliau yang menyerang ini sedang dalam rangka menegakkan kebenaran yang dia yakini dan sekaligus untuk memberi penjelasan kepada jemaatnya? Apa bedanya saat Pak Eras pun dengan tegas saat mengkritik hamba Tuhan ternama yang sama ini, juga saat di gerejanya selalu dilantunkan lagu doa Yabes saat akhir ibadah? Berulang-ulang pun Bapak menyampaikan bahwa tidak bermaksud menyerang, namun bukankah hampir serupa? Saya pribadi setuju dengan penjelasan Bapak soal lagu doa Yabes tersebut. Terima kasih Pak Eras. Rudi Tamsil, saya tambahkan ini. Saya koreksi bahwa Pak Eras tidak mentuhankan itu secara langsung. Namun dengan kebiasaan yang menjadi suatu ritual di gereja itu dengan menyanyikan lagu Yabes. Ya, nah, ini dari Pak Rudi Tamsil ya. Terima kasih. Salam Pak Eras, saya ingin bertanya. Oke. Maaf ini tadi dari Pak Rudi Tamsil ya, nanti akan saya jawab lagi pertanyaan yang lain. Kalau saya mau mengatakan bahwa ini bukan putih karena orang bilang ini putih. Saya tidak setuju dan memang bukan putih. Saya harus mengatakan saudara, yang putih itu ini, yang itu tidak. Tetapi saya tidak menyebut nama satu. Saya tidak menyebut nama. Dan saya bicara di dalam ruang gereja. Sayang sekali kalau kemudian di live streaming saya nggak keluar. Ya saudara. Saya tidak menyebut nama. Saya tidak mengutuk, tidak mengancam. Tidak mengutuk, tidak mengancam. Seperti yang saya juga mendengar bahwa yang melakukan itu harus mati atau bisa mati gitu. Mestinya mati gitu. Karena memang zaman dulu kalau bernubuat tidak benar atau tidak digenapi, zaman perjanjian lama itu dihukum mati saudara. Orang bernubuat tidak benar itu dihukum mati. Jadi hamba Tuhan yang besar dan menyerang hamba Tuhan lain yang dianggap besar ini, karena hamba Tuhan yang diserang itu dianggap bernubuat tidak digenapi atau menggunakan nama Tuhan. Sehingga hamba Tuhan yang menyerang atau mengkritik berkata harus mati atau mestinya mati begitu saudara. Dan memang di perjanjian lama itu begitu. Tetapi saya kalau boleh bicara, memang di perjanjian lama kalau bernubuat tidak dipenuhi, dirajam batu atau mati. Tetapi ini kita perjanjian baru, saudara. Satu. Yang kedua, saudara, untuk hal-hal yang bersifat pribadi, saya tidak
menyentuh. Saya tidak menyentuh. Lebih baik tidak menyentuh. Tetapi kalau pengajaran tidak bisa tidak. Kalau saya mengatakan ini warna putih, konsekuensi logisnya yang lain bukan putih. Dan itu konsekuensi logis. Dan saya anggap ini kesantunan, saudara. Ya. Seperti doa Yabes. Jelas Alkitab tidak pernah mengajarkan, Alkitab Perjanjian Baru, tidak pernah mengajarkan doa Yabes itu dikenakan. Bahkan di kitab Perjanjian Lama pun juga tidak dianjurkan menaikkan doa Yabes. Daud tidak pernah menaikkan doa Yabes. Elia, Musa, atau siapa lagi, tidak. Bagi kita doa Bapa kami. Ya. Bangsa Israel sendiri juga tidak menjadikan doa Yabes sebagai kredo dan ibadah mereka dalam undang-undang ibadah yang disebut Hukim. Ya. Tidak. Dan menurut saya itu satu kesalahan. Menurut saya satu kesalahan. Jadi kepada jemaat yang saya layani, kita jangan menyanyikan lagu doa Yabes. Ya. Tetapi bukan berarti lalu doa Yabes itu tidak ada maknanya. Ada maknanya. Harus belajar maknanya dan dikenakan dalam konteks hidup orang Kristen. Ya. Doa Yabes orientasinya masih pemenuhan kebutuhan jasmani, orientasinya masih berkat jasmani. Kiranya Allah memberkati berlimpah-limpah, melindungi dan seterusnya. Kalau kita kan berikan kami makan kami secukupnya. Perlindungan Tuhan sudah pasti karena tubuh kita bait Roh Kudus. Kita ini belongs to Him, kita milik Allah. Jadi beda ya, antara menyerang langsung apalagi menyebut namanya dengan tidak itu beda. Nah, kalau dulu saya memiliki kecenderungan itu, saudara, memang punya kecenderungan itu. I was like a battleship. Saya seperti kapal perang. Maka dalam tanya jawab yang pernah viral dengan pendeta Gilbert Lumindong, saya katakan saya minta maaf untuk sikap keras dan kasar itu. Ya. Ya, yang saya anggap tidak santun. Saya tidak minta maaf atas ajaran yang saya sampaikan. Kalau menurut saya apa yang saya ajarkan itu sudah benar. Tepat sudah. Caranya. Oke, terima kasih. Saya pribadi, kata Pak Rudi Tamsil, ya, juga tidak setuju. Ya. Oke, makasih Pak Rudi. Pak Rudi, saya ingin bertanya, iman harus disertai perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagaimana mengetahui porsi iman dan perbuatan dari setiap orang yang berbeda, serta karakternya yang berbeda, supaya iman kita berkenan di hadapan Allah? Memang kita tidak bisa melihat ya iman seseorang dengan mudah. Walaupun akhirnya buah iman seseorang akan nampak. Iman tanpa disertai perbuatan seperti tubuh tanpa roh. Di dalam kitab Yakobus pasal 2 ya diberi ilustrasi. Kalau kamu melihat orang yang tidak memakai pakaian, kau berkata, hangatkan dirimu ya. Begitu kan saudara? Hangatkan dirimu. Itu hanya ngomong doang tapi tidak berbuat sesuatu. Hanya bicara saja tapi tidak berbuat sesuatu, itu omong kosong. Iman harus disertai dengan perbuatan. Tetapi bukan berarti lalu orang yang tidak memiliki bukan berarti lalu kita memberi pakaian orang yang tidak memakai pakaian berarti itu iman. Ini kan contoh. Contoh, bukan standar. Jadi kalau kamu melihat orang tidak berpakaian, kau berkata, hangatkan dirimu ya saudaraku, tapi engkau tidak memberi pakaian, itu omong kosong. Seperti iman tanpa perbuatan, seperti tubuh tanpa roh. Ini bukan berarti lalu kita memberi, kalau kita memberi baju kepada orang yang tidak memiliki pakaian,
itu berarti iman. Bukan. Ini kan contoh bahwa harus ada tindakan dari perkataanmu. Nah, perkataan kita apa? Ikut Yesus. Percaya Yesus. Nah, tindakannya apa? Seperti Yesus. Jadi kalau orang benar-benar beriman dalam konteks umat perjanjian baru, konteks umat pilihan, konteks pengikut Yesus, dia harus makin seperti Yesus. Kalau orang tidak makin seperti Yesus, berarti dia tidak beriman dengan benar. Itu saja ya, pentingnya. Terima kasih. Pak Eras ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Apa artinya dan apa maksudnya ini, Pak? Saya Pak David dari Semarang. Shalom. Saudara jangan melepaskan 1 Korintus 15 ayat 19 dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita orang-orang yang malang. Yaitu jika Kristus tidak dibangkitkan. Nah ayat yang lain, yang sekitar itu harus dibaca juga ya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ini ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Ayat 18. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, jadi kita tidak boleh hanya mengambil ayat itu. Kalau hanya ayat itu diambil, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, kita paling malang. Nah, ini kan potongan dari kalimat sebelum dan sesudahnya. Perlu saudara ketahui bahwa tulisan Paulus pada awalnya atau kitab suci pada awalnya tidak ada pasal atau ayat. Ini diberi pada abad-abad berikut supaya orang bisa menemukan dan mencari ayat bersama dengan mudah. Jadi tidak boleh dipotong. Seperti khotbah saya dipotong, lalu orang berkata, Erastus tidak mengakui Yesus Tuhan. Lah, bagaimana kok bisa tidak mengakui Yesus Tuhan? Gereja yang saya gembalakan juga saya menjadi ketua sinode itu menganut pengakuan iman rasuli, saudara. Kredonya itu pengakuan iman rasuli. Sekarang bayangkan kalau orang nyanyi hanya begini. Kau bukan Tuhan. Stop. Berarti bukan Tuhan dong. Kau bukan Tuhan. Stop. Yesus bukan Tuhan. Harus ditambahkan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Jadi tidak boleh mengambil sepotong-sepotong. Ya saudara. Saya mengakui Yesus Tuhan. Saya mengakui dia Allah. Tapi bukan Bapa. Dia Allah tapi bukan Allah Bapa. Nah, jangan berkata Yesus tidak mengaku Erastus tidak mengaku Yesus adalah Allah. Nanti dulu konteksnya kapan saya bicara itu. Sama dengan ini, jangan mengambil sepotong-sepotong ya. Yesus adalah Tuhan, amin. Yesus adalah Allah, betul, tapi bukan Allah Bapa. Begitu. Saudara-saudara, puji Tuhan ya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan saudara harus tetap mengikuti di dalam Truth ID. Ya. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Saya ini bicara di episode yang ke-6. Ini episode yang ke-6. Saudara bisa mengirimkan pertanyaan dan saya akan menjawab. Ya.
Dan ini adalah sarana saya menjawab pertanyaan-pertanyaan di seminar-seminar saya yang tidak sempat terjawab pada waktu seminar. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati saudara. Sola Gracia. Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya.